عليكم subax wanaagsan waxaan ka nimid meel fog oo ah ku Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Escape from Mogadishu. Oke, sebelum kita kalian ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merah itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali banyak dua, kita langsung aja ke ceritanya Bro Bre. Let's go, yeah! Film ini mengambil latar belakang pada tahun 1990 di Somalia, tepatnya dalam upaya mencari dukungan negara tersebut untuk menjadikan Korea Selatan sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemerintah Korea Selatan sendiri udah 3 tahun mengirim diplomatnya ke Mogadishu, ibu kota Somalia, yang dipimpin sama Duta Besar Shin Sung. Ceritanya hari itu mereka mau ngadain rapat sama Presiden Somalia untuk ngebahas dukungan ke negara mereka pada sidang PBB mendatang. Untuk itu seorang konselor dari Badan Intelijen Korsel, Dejin, ditugaskan untuk mengambil hadiah buat Presiden Somalia. Tapi sayangnya pas Dubes mau pergi ke istana kepresidenan, mobil yang ditumpangi dirampok sama kelompok bersenjata. Tapi anehnya perampok itu cuma ngambil koper yang berisi hadiah dan ngempesin ban mobilnya aja. I'm the South Korean ambassador! Karena nggak ada kendaraan yang lewat, Pak Dubes sama sekretarisnya mutusin buat lari ke istana kepresidenan. Dan hasilnya mereka terlambat menghadiri rapatnya. Tapi yang lebih ngecewainnya lagi, pada hari itu diplomat Korea Utara juga nemuin Presiden Somalia. 이제 North Korea? Jadi pada tahun itu baik Korea Selatan maupun Korea Utara sama-sama belum menjadi anggota PBB. Dan kedua negara yang lagi gencatan senjata itu saling bersaing memperebutkan dukungan negara-negara Afrika. Salah satunya Somalia. Jadi bisa ditebak kalau yang dalangin perampokan tadi adalah diplomat Korut, dengan tujuan menjegal jalan Korea Selatan menuju keanggotaan PBB. Sebenarnya kedutaan Korsel juga udah nebak kalau Korut yang melakukannya. Soalnya mereka juga bermain agak kotor buat ngejegal tetangganya itu. Jadi pas habis ngantar hadiah ke Dubes, tadi siang Dejin nemuin seorang wartawan asing yang baru ngeliput kelompok pemberontak bersenjata. Dan dengan ngasih imbalan yang sesuai, Dejin dikasih beberapa foto para pemberontak yang lagi megang berbagai senjata. Nah, maksudnya ngebayarin foto itu adalah buat menyebarkan berita kalau yang masuk senjata ke para pemberontak adalah Korea Utara. Setelah berita itu dirilis, Shin Sung dan Dejin nemuin Menlu Somalia buat ngompor-ngomporin keterlibatan Korut di belakang para pemberontak. Tapi ternyata rencana mereka nggak berhasil, karena si Menlu ini sangat korup. Daripada gunain isu kayak gini, si Menlu lebih nyaranin gunain uang sogokan biar dia mau bujuk presiden buat dukung Korsel di sidang PBB nanti. Dan tanpa mereka sadarin, ternyata pertemuan barusan diketahui sama diplomat Korut. Dan saat ini mereka lagi ngasih sogokan ke Menlu. Merasa curiga, Shin Sung menuding Dubes Korut udah nyebut kedutaan Korsel. Tapi Dubes Korut malah gantian marah. Soalnya Korsel udah gunain isu pemberontak buat ngejatuhin mereka. Pas lagi panas-panasnya perdebatan di antara mereka, tiba-tiba terjadi kerusuhan hebat di jalan. Sampai bikin mobilnya Menlu balik lagi. No, everything is on lockdown. But don't worry. Para demonstran itu lagi nuntut pembebasan pemimpin muslim mereka yang ditangkap sama pemerintah. Shin Sung dan Dejin pun seharian terjebak di hotel. Sementara istri Shin Sung dan staf kedutaan yang lain pada cemas menunggu mereka. Lalu tiba-tiba, mereka digagetin sama seorang pria yang menerobos masuk ke kantor kedutaan. Ternyata pria itu adalah sopir kedutaan yang bernama Suama. Karena dia terluka cukup parah, Suchol memindahkannya ke dalam kedutaan. Tapi mereka langsung dibuat cemas karena di shell-nya Suama ada lambang pemberontak. Nggak lama petugas polisi pun datang ke situ buat nyari Suama. Dan karena takut dianggap pendukung pemberontak, Suchol pun berusaha menghalangi. Untungnya pas itu Shin Sung sama Dejin pulang tepat waktu, jadinya para polisi nggak berani masuk ke wilayah kedutaan. Trend, you can't never this. Setelah itu Suchol ngasih tahu tentang Suama, tapi pas dicek, orangnya udah kabur. Sayangnya Suama malah ketemu sama polisi dan akhirnya kepalanya dipukul sampai tersungkur. Selama beberapa hari kemudian, aksi demonstrasi semakin meluas dan menuntut dihancurkannya rezim diktator Presiden Barre karena dianggap korup dan sewenang-wenang.
Puncaknya, Jenderal Aidit dari Kongres Persatuan Somalia menyatakan perang terhadap pemerintahan Bare dan menuntut para delegasi asing untuk menghentikan dukungan ke Bare. Setelah pengumuman itu, situasi di ibu kota Somalia menjadi kacau balau. Semua agen perjalanan dan perbankan tutup, jadinya Shinzo nggak bisa ngirim istrinya balik ke Korsel. Ditambah lagi para demonstran mulai mengincar kedutaan asing termasuk Korsel dan Korut karena dianggap tetap mendukung Presiden Bare. Mereka merusak dan membakar kantor kedutaan sebelum dihentikan angkatan bersenjata Somalia dengan lebih brutal. 수바 wanaagsan. Waxaan ka nimid meel fog oo ah Kuuriya. 기쁘거나 힘들고 슬플 때 친구 같은 가족, Qoys ahaan asxaab 을 위해 horumarka iyo barwaaqada Soomaaliya. Setelah itu semua akses listrik maupun komunikasi terputus total. Mereka pun kini terisolasi penuh di dalam kota tanpa ada perlindungan. Untuk itu Dejin pergi ke kantor polisi buat minta penjagaan di kedutaan Korsel. Tapi si polisi yang sebelumnya diusir sama dia menolaknya mentah-mentah. Barulah pas Dejin ngancam bakal menarik uang dukungan buat para polisi, permintaannya dikabulkan. Singkatnya, para pemberontak mulai menguasai keadaan. Dan pada akhirnya tahun 1990 mereka berhasil memasuki Mogadishu. Mereka menghancurkan mobil-mobil polisi sampai balas dendam ke polisi yang membunuh Swama. Para diplomat pun pada berusaha meninggalkan negara itu. Tapi nasib sial dialami diplomat Korsel. Karena pemerintah nggak tahu kondisi mereka saat ini, jadinya nggak ada pesawat yang menjemput. Hal yang sama juga menimpa para diplomat Korut, mereka nggak bisa keluar dari Mogadishu karena pembatasan perjalanan udah keburu diberlakukan. Sebenarnya diplomat Korut masih punya jalan alternatif, yaitu dengan minta bantuan kelompok bersenjata. Tapi kelompok itu rupanya lebih pro ke pemberontak dan malah mencari harta para diplomat Korut. Udah nggak punya apa-apa, diplomat Korut dan keluarga mereka berencana numpang ke kantor kedutaan Cina. Tapi di sana keadaannya malah lebih parah. Para pemberontak udah kayak lagi ngadain festival saking ramainya. Bahkan anak-anak kecil juga pada megang senjata buat nangkut-nangkutin mereka. Akhirnya para diplomat Korut milih pergi dari sana dan tanpa disangka malah sampai di depan kedutaan Korsel yang dijaga polisi bersenjata. Bimbang antara mau minta tolong musuh sendiri atau mengorbankan hidup, akhirnya Dubes Korut mutusin buat minta tolong aja. Dia mengesampingkan jiwa patriotiknya demi menyelamatkan bawahan dan keluarganya dengan memohon ke Sinsung. Nggak lama beberapa pemberontak datang ke situ dan pecahlah baku tembak dengan polisi. Awalnya Sinsung nggak mau ngebukain pintu kedutaannya buat para diplomat Korut. Tapi setelah ngeliat anak-anak dan wanita udah pada kecapean, dia pun akhirnya membiarkan mereka masuk. Sebagai musuh bebuyutan di semenanjung Korea, masing-masing pihak tentu saling menaruh curiga. Diplomat Korsel takut kalau orang Korut bakal mengambil alih kantor mereka. Sedangkan diplomat Korut takut bakal diracuni sama orang Korsel. Tapi tentu aja semua itu hanyalah kekhawatiran. Padahal sebenarnya mereka sama-sama nggak seberbahaya itu. Kecuali untuk konselor Dejin sama konselor Junki dari Korut karena mereka berdua sama-sama dari intelijen. Jadinya lebih waspada dan cerdik dari yang lain. Pas sudah malaman, tiba-tiba para polisi pada pergi dari kedutaan. Hal itu pun dimanfaatin Junki buat mergokin Dejin yang lagi malsuin surat mutasi para diplomat Korut. Dia pun marah-marah dan berantem sama Dejin, tapi karena sebelumnya dia udah terluka, maka dia pun kalah. Habis itu semua orang pada datang ke situ dan Junki ngelaporin kalau Dejin mau bikin diplomat Korut terlihat seperti pembelot. Di sisi lain, Dejin membela diri dengan mengatakan kalau nggak begitu maka para diplomat Korsel akan dianggap melanggar UU Keamanan Nasional. Terlebih lagi sekarang mereka nggak bisa bayar para polisi soalnya minta bayaran tambahan buat ngejaga orang Korut. Dan dengan nggak ada lagi penjaga, mau nggak mau mereka harus cepat-cepat pergi dari Somalia. Dubes Korsel dan Korut pun sama-sama membuang ego mereka dan bekerja sama buat nyari jalan keluar. Setelah kepergian diplomat Amerika dan Cina, kedutaan asing yang masih bisa bantuin mereka hanyalah Italia dan Mesir. Tapi Korut nggak punya hubungan diplomasi sama Italia, sama kayak Korsel yang nggak punya hubungan diplomasi sama Mesir. Walaupun begitu mereka tetap coba pergi ke sana. Pagi-pagi Dubes Korsel dan Korut naik mobil sendiri-sendiri dan sempat juga dihadang pemberontak di tengah jalan.
Di kedutaan Italia mereka bisa nyediain pesawat buat mengevakuasi warga Korsel. Tapi Shinsung yang masih kasihan sama orang Korut beralasan kalau mereka udah jadi pembelot. Sehingga dubes Italia mau mengikut sertakan orang Korut. Bener aja dugaan Shinsung karena saat ini kedutaan Mesir udah kepayahan mengevakuasi warganya. Sehingga nggak bisa nolongin orang Korut. Dan pas sudah balik ke kedutaan Korsel, mereka mulai siap-siap buat pergi ke kedutaan Italia karena pesawatnya berangkat jam 4 sore. Buat jaga-jaga kalau ketemu pemberontak lagi, mereka ngumpulin buku buat dijadiin pelindung di mobil. Lalu pas saja Nasar berkumandang, mereka semua mulai jalan karena tahu kalau para pemberontak pasti lagi pada sholat. 자. 시간 다 됐어요. Sayangnya pas sudah bisa ngelewatin pemberontak, mereka malah dihadang sama pasukan pemerintah. Awalnya sih kelihatan bakalan lewat dengan mudah, karena mereka punya paspor diplomat. Tapi gara-gara Sucol ngeluarin gagang kayu buat ngibarin bendera putih, mereka jadi dikira kelompok pemberontak, dan malah diberondok tembakan. Dalam keadaan terdesak, mereka nemuin jalan pintas. Tapi pasukan pemerintah tetap ngejar mereka. Dan setelah lepas dari kejaran pasukan pemerintah, mereka malah ketemu semua pasukan pemberontak yang lemparin mobil mereka pakai bom molotov. Tiga mobil pertama akhirnya sampai di parkiran kedutaan Italia, sedangkan mobil terakhir yang ditopangi dubes Korut dan keluarganya belum sampai. Tapi karena waktunya udah mepet, mereka langsung lari ke arah gedung kedutaan Italia sambil ngibarin bendera putih. Dan tanpa disangka, pasukan pemberontak masih ngejar dan nembakin mereka tepat di depan gerbang kedutaan. Dari arah lain, mobil yang ditopangi dubes Korut akhirnya nongol juga, tapi lagi dikejar sama pasukan pemerintah. Untungnya baik pasukan pemberontak maupun pemerintah nggak ada yang berani memasuki wilayah kedutaan Italia. Tapi Junki yang nyopirin mobil dubes Korut tewas tertembak. Singkatnya, proses evakuasi ditunda dan mereka mengubur konsuler Junki di pekarangan kedutaan Italia. Di hari itu juga kedutaan Italia berhasil menengahi gencatan senjata biar proses evakuasi berlangsung dengan aman. Besoknya, pasukan Italia mengawal para warga asing termasuk diplomat Korsel dan Korut ke bandara dengan melewati pasukan pemerintah dan pemberontak yang lagi bersiaga di jalan Mogadishu. Mereka diangkut menggunakan pesawat militer ke Kenya. Dan para diplomat Korut pada berterima kasih karena telah dibantu sampai sejauh ini. 여기 있는 사람들 집에 못 돌아가면 이 단체고가 생겨요. Pas sudah sampai di Kenya, baik pihak Korsel dan Korut udah ngirim perwakilan buat menjemput. Tapi Dejin sadar kalau perwakilan Korsel juga mau menangkap diplomat Korut yang terpaksa mereka laporan sebagai pembelot. Akhirnya sebelum mereka turun dari pesawat, Dejin nyuruh diplomat Korsel dan Korut turun secara terpisah. Diplomat Korsel turun duluan buat mengalihkan perhatian tim penjemput. Habis itu barulah para diplomat Korut turun dari pesawat sambil dijemput tim Korut. Mereka jalan beriringan ke mobil masing-masing sambil pura-pura nggak saling kenal. Sebenarnya dengan pengalaman pahit yang udah mereka laluin bersama, mereka ingin melakukan perpisahan yang lebih akrab. Tapi karena situasi negara mereka, akhirnya mereka hanya bisa pulang dengan memendam perasaan itu. Tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini bro bre? Menegangkan dan melemaskan ora?